Halo sahabat grammar, masih semangat belajar ya? Dan sekarang kita sudah di video kelima, yaitu sekarang kita mulai belajar present continuous. Ini present continuous bagian pertama. Untuk present continuous ini, saya bagi dua videonya, di video kelima dan juga di video keenam. Oke, dan di video kelima ini kita akan belajar mengenai bagaimana membentuk present continuous. Dan untuk membentuk present continuous ini, yang perlu diingat adalah be plus verb ing. Be ini seperti yang saya bilang di video paling awal, ada tiga untuk present ya, ada am, is, are, di mana am untuk I, is untuk she, he, it, dan are untuk you, they, we. Langsung saja kita lihat kalimatnya. I am eating, he is eating, we are eating, you are eating, they are eating. Jadi subjek dulu, baru be-nya yang biru, baru kata kerja, kemudian kita tambahkan ing. Seperti tadi yang saya bilang, be plus verb ing. Di mana kalau disingkat menjadi I'm eating, he's eating, we are eating, you are eating, they are eating. Kalian harus ingat ya bagaimana cara menyingkatnya. Karena kalau berbicara, jangan mengatakan I am eating. Itu kelamaan. Bilang I'm eating. Oke? Ini yang merupakan kalimat affirmatif atau kalimat positif. Dan untuk mengubahnya menjadi kalimat negatif, kita hanya membutuhkan kata not, artinya tidak. Kemudian, not ini kita harus meletakkan antara be dan kata kerjanya. Ingat, not ini antara be dan kata kerjanya, sehingga menjadi I'm not eating. He's not eating. Oke? Jadi jangan lupa posisi not-nya ya. Posisi not-nya itu bukan sebelum be, tetapi setelah be, antara be dan verb. Atau disingkat menjadi I'm not eating. Jadi disingkatnya di I'm-nya. Not tetap full. Tetapi untuk he is not eating menjadi he isn't eating. Jadi disingkatnya isn't. Begitu juga di are not. Disingkatnya aren't. Singkatnya di not-nya. Jadi jangan lupa untuk singkatannya. Sekarang mari kita lihat bentuk ing-nya atau ing-nya. Catatan untuk kalian bahwa untuk sebagian besar kata kerja, kita tinggal menambahkan ing saja. Contohnya, ask menjadi asking, go menjadi going. Jadi tinggal menambahkan ing saja. Tetapi ada pengecualian. Pengecualian yang pertama adalah jika kata kerjanya ini berakhiran e, yang e-nya didahului oleh huruf konsonan, maka kita harus menghapus e-nya, kemudian kita menambahkan ing. Contohnya, hope. Hope ini berakhiran e, maka kita harus menghapus e-nya, karena e-nya didahului oleh huruf konsonan p, menjadi hoping. Take juga menjadi taking. Tetapi apabila e-nya ini double, maka e-nya tidak dihapus, dia tetap. Contohnya, see menjadi sing. Jadi tidak perlu dihapus e-nya, tetap kalau misalnya dia double. Agree menjadi agreeing. Peraturan lain untuk bentuk ing ini kata kerjanya tidak banyak. Jika kata kerjanya berakhiran ie, kita harus mengubah ie-nya menjadi y. Kemudian kita tambahkan ing. Contohnya, die menjadi dying. Jadi ie-nya hilang, kita ubah menjadi y, baru tambahkan ing. Begitu juga untuk contoh lie menjadi lying. Tetapi kata kerja yang berakhiran y tidak ada perubahan. Contohnya, hurry menjadi hurrying. Jadi tetap y-nya ya. Study menjadi studying. Kemudian
Jika kata kerjanya berakhiran satu huruf hidup plus satu huruf mati, kita harus menggandakan huruf mati tersebut. Contohnya, get menjadi getting, mendapatkan ya. Run menjadi running, double N-nya ya. Swim menjadi swimming, M-nya double. Oke. Jog, jogging, G-nya double. Tetapi ada pengecualian. Pengecualiannya adalah huruf Y, W, dan X tidak boleh digandakan. Ya, contohnya buy menjadi buying, stay menjadi staying. Jadi tidak perlu digandakan. Draw, drawing. Begitu juga untuk fix, fixing, mixing, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada pengecualian yang lain. Aturan ketiga ini tidak berlaku untuk huruf yang secara pelafalan tidak ditekankan di suku kata yang terakhir. Contohnya, listen. Ini masalah pelafalan ya, atau pronunciation. Di dalam bahasa Inggris itu ada penekanan-penekanan dalam pelafalannya. Misalnya, listen. Jadi penekanannya di li-nya, bukan di sen-nya. Di bahasa Indonesia kita tidak peduli hal ini ya, karena kita tidak ada penekanan seperti ini. Tetapi di bahasa Inggris ada penekanan seperti ini. Jadi, listen, bukan listen. Beda ya, listen, listen. Tetapi kalau saya tekankan di sen menjadi listen, listen. Beda ya, listen dan listen beda. Nah, di dalam bahasa Inggris penekanannya tidak selalu di depan. Ada juga penekanan yang di tengah atau yang di akhir. Kalau misalnya suku katanya lebih dari 2, misalnya 3. Beda-beda penekanannya, itu tergantung katanya ya. Nah, di sini kalau penekanannya bukan di akhir, maka tidak perlu digandakan huruf matinya atau huruf konsonannya. Jadi, N-nya tidak perlu digandakan. Begitu juga untuk visit menjadi visiting. Bukan visit, tapi visit. Begitu juga wonder, bukan wonder, tapi wonder. Sehingga R-nya tidak perlu digandakan, karena penekanannya bukan di akhir. Oke, tetapi ada pengecualian yang terakhir, yaitu untuk kata cancel ada 2. Ada yang canceling, double L, dan ada 1 L. Begitu juga untuk travel, ada yang traveling, double L, dan ada juga yang cuma 1 L, traveling. Ini adalah perbedaan antara bahasa Inggris orang Amerika atau American English dan British English. Untuk yang American English, tidak perlu didouble. Tetapi untuk British English, itu perlu didouble. Canceling, traveling. Oke, jadi saya pikir sampai di sini untuk video kelima ini. Nanti kita lanjut lagi mengenai present continuous ini di video ke-6. Mengenai penggunaan atau kapan kita menggunakan present continuous. Kemudian kita juga belajar bagaimana mengubahnya menjadi kalimat tanya atau question. See you on the next video.